Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ati'u wasma'u biqaulihi jalla wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'jazun nas min ajazi 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kepada Allah Jalla wa Ala, Qadir Rabbul Jalil, Jalla Jalaluh, yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini ba'da maghrib kita melakukan kajian rutin setiap pekannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dalam rangka perbaikan dunia kita, terutama akhirat kita, menambah ilmu dan amal, sekaligus memperkuat iman dan menautkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Jalla Jalaluh limpahkan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Umar radhiyallahu anhuma, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimankibihi faqala
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kata beliau Abdullah bin Umar, menandakan kedekatan, betapa Rasulullah itu sangat dekat dengan siapapun. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau sekedar musafir yang numpang lewat. Hakikatnya memang seperti itulah kehidupan dunia, sebab dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Dunia sementara, akhirat baru selamanya. Cuma saja kebanyakan kita tertipu dan menganggap bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang kekal lagi abadi, sehingga mati-matian kita berusaha untuk mengais, mengumpulkan, menghimpun serta menghitung-hitung dunia seolah-olah kita tak mau berpisah dengannya. Salah satu yang bisa membatasi kecenderungan terhadap hubbud dunia berlebihan ini, kan hubbud dunia wa karahiyatul maut ini salah satu penyakit hati, ya. Salah satu penyakit yang apabila dimiliki oleh manusia menyebabkan hatinya menjadi keras. Kalau hati menjadi keras itu sulit untuk dinasehati, tidak bisa diingatkan. Marah kalau kepribadiannya berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah ketika disampaikan kepadanya. Jadi sebenarnya mengukur hati kita ini sangat mudah, Bapak Ibu. Apakah hati kita ini termasuk hati yang tatma'innul qulub, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hati yang tenang ketika berzikir kepada Allah. Bekas-bekas zikir itu menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang lemah lembut, mudah untuk disentuh oleh ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadat hum imana, bertambah keimanan mereka. Kata Allah, itulah hati yang sehat. Sebab hati itu kan ada banyak macamannya. Ada yang pertama, hati itu sehat, dia qalbun salim. Di dalam Al-Quran, orang yang memiliki hati yang qalbun salim ini adalah orang yang akan selamat. Kata Allah, al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat daripada harta dan anak. Jadi maksudnya harta, anak tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menyelamatkan. Tidak jaminan orang yang banyak harta akan selamat dari siksanya Allah. Demikian pula orang yang punya anak, yang waktu di dunia gara-gara harta dan anak inilah banyak kita dilalaikan dari peringatan-peringatan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Al-Quran surah Al-Munafiqun. Diawali dengan kalimat lemah lembut dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Betapa Allah sangat berlemah lembut menyapa orang-orang beriman itu.
La tulhikum amwalukum, jangan sampai kamu dilalaikan oleh urusan harta. La tulhikum amwalukum, jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta. Kemudian wa auladukum, dan urusan anak. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang terpedaya dengan harta atau terpesona dengan kecintaan terhadap anak-anak yang merupakan karunia Allah kepadanya, lalai dia mengingat Allah gara-gara dua urusan itu, harta dan anak, maka merekalah orang-orang yang akan merugi di dunia dan yang pasti di akhirat. Ruginya awak kalau lalai dengan urusan harta, lalai mengingat Allah gara-gara urusan harta, atau lalai mengingat Allah dari perintah Allah gara-gara urusan anak, apa ruginya Bapak Ibu? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, surah Al-Hasyr ini sering sekali dibaca oleh imam kita waktu sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah, jangan kamu menjadi orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Sebab apabila manusia lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakannya. Dan Allah buat orang ini lupa terhadap memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Jangankan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja dia tidak ingat. Contoh, kan kita anggap orang itu saking sibuknya dengan urusan pekerjaan sehingga tak mau berpisah dengan pekerjaan itu, misalnya dagang atau kerja di sawah, di ladang, masuk waktu sholat tak mau dia meninggalkan urusan itu, tetap dia kerjakan dengan tekun malah. Kan ini dalam pandangan sekilas mata seolah-olah kan sangat bermanfaat tuh baginya harta yang dia jaga itu. Padahal ketika itu sesungguhnya dia sudah masuk ke dalam sebuah jebakan di mana Allah membiarkan dia lupa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tertipu dia. Di mana letaknya tertipu? Andaikan dia tinggalkan urusan dunianya itu sejenak, kemudian ia pergi menghadap ataupun memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, dia telah melakukan sebuah perniagaan yang didasari oleh iman kepada Allah yang Allah jamin tidak akan pernah rugi. Al-Quran surah As-Saff, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cuman kan awak tidak mengerti. Banyak kita baca ayat tak mengerti kan.
Sehingga kita baca pun ayat itu seingeh saja, Pak. Jadi ada dagang dengan Allah itu yang dijamin tidak rugi. Dagang yang serupa itu. Allahu Akbar. Tinggalkan perniagaan itu dulu. Kan kalau menurut anggapan manusia mengalih salah dulu. Sholat kan masih ada beko. Nah, orang yang berdagangnya dengan Allah, dia tinggalkan itu dulu. Dia titipkan itu dulu kepada Allah. Dia penuhi dulu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunyolah masuk ke dalam konsep berdagang dengan Allah. Bekerja tapi dia bekerja dengan Allah. Tapi kan setan tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Kajian kita pada pekan yang lalu. Bagaimana setan itu menawarkan supaya manusia tidak jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sumpahnya iblis kan seperti itu. La'atiyannahum min baini aidihim. Aku datang dari hadapan mereka. Al-Quran surah Al-A'raf. Diawali dari ayat 14. Itu kisah bagaimana iblis terusir dari surga gara-gara tidak patuh kepada perintah Allah ketika disuruh kepada Adam. Setelah iblis diusir, Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis bahwa surga tidaklah tempatnya orang-orang yang sombong. Kata iblis, baik. Baga iblis itu, Allah dilawan. Baik ya Allah. Kau usir aku dari surga. Kau hinakan aku gara-gara membela Adam, biar. Aku akan keluar dari surga ini. Tapi ingat, ngancam iblis. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah bahwa aku akan menyesatkan anak keturunan Adam itu ya Allah dari jalanmu yang lurus. Bacaronya iblis, kata Allah Ta'ala. Bukan Allah tidak tahu, cuman Allah ingin beritahu kepada kita. Setiap ada kalimat tanya di dalam Al-Quran itu, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberitahu. Hati-hati kalian, kata Allah. Tua cara iblis. Iblis Pak jujur. Jujur iblis. Apa salahnya iblis katakan, oh enggak bisa ya Allah, ini rahasia ini. Apa salahnya iblis katakan, ini rahasia perusahaan. Iblis ingin menyesatkan kita. Dan Allah memberitahu kepada kita karena Allah bertanya kepada iblis supaya kita tahu dengan cara apa kau sesatkan manusia itu. Kata iblis, aku beritahu. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim. Aku datang dari hadapan mereka nanti. Nah, di sini makna di hadapan ini dunia nih. Dunia. Aku tawarkan dunia kepada mereka. Kalau urusan dunia tidak bisa menghalangi mereka dari mengingatmu, itu kan yang pertama urusan dunia. Aku halangi mereka datang kepadamu dengan urusan dunia. Aku bayang-bayangkan kepada mereka, kalau kau tinggalkan dagangan ini kau rugi. Sholat masih ada nanti. Kalau kau tinggalkan pekerjaan ini kau rugi. Padahal seketik lainnya. Kerojokan salah dulu. Nanti kan kau bisa kerja sholat setelah pekerjaan ini selesai. Itulah tipu daya iblis itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan dunia, selalu iblis akan bisikkan hal-hal semacam itu. Itulah sumpah iblis itu. Dan betapa banyaknya kita yang terperangkap dalam jebakan iblis ini, Bapak dan Ibu. Tapi kalau orang yang dagangnya, bekerjanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia belakangi dulu urusan dunia itu,
dia kejar dulu perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Barulah orang ini termasuk orang yang beruntung. Inilah kelompok yang disebut dengan qalbun salim. Orang-orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan qalbun salim. Hati yang selamat sejahtera. Hati yang tidak dikotori oleh kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok hati yang pertama. Jadi kalau qalbun salim kok dibawa inyo berdagang lurui. Ketika dia menjabat amanah. Ketika dia berilmu tabligh. Ketika dia punya kecerdasan fatanah, maka dia akan manfaatkan ini sebanyak-banyaknya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya harta, maka dia akan menjadi orang yang pemurah. Nah, jadi qalbun salim ini diletakkan pada diri siapa saja selamat. Tapi kalau masuk kategori yang kedua nih berbahaya. Apa itu? Qalbun marid. Hati yang sakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hati manusia itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Akan Allah tambah penyakit itu bila tidak diobati. Bila tidak diatasi akan ditambah penyakit itu. Nah, jadi tadi kalau mengukur hati yang sehat itu mudah. Ketika berhadapan dengan perintah Allah, berhadapan dengan sunnah Rasulullah, dia kalahkan segala keinginannya. Dikalahkannya segala keinginannya. Inilah orang yang dijanjikan oleh Nabi, thalathatun mangkunna. Ada 3 golongan, thalathatun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan manusia yang apabila 3 hal ini ada pada diri seseorang tersebut akan merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 golongan manusia yang akan merasakan manisnya beriman. Itu luar biasa. Jadi ketika beribadah ada terasa nikmat. Hanya 3 golongan orang yang akan memiliki sifat seperti itu. Jadi cara mengukur kondisi hati kita. Apakah kita termasuk orang yang qalbunnya salim. Atau orang yang sudah merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwa urusan Allah dan Rasul, nah tuh, kalau dia berhadapan dengan urusan Allah dan Rasul, itu didahulukan di atas segalanya. Antakunallaha wa rasulah. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia pentingkan daripada urusan yang lain. Jadi kalau sudah berhadapan dengan urusan Allah dan Rasul, yang lain itu baginya tinggal. Yang kedua, cara mengukur hati yang sakit. Kalau tadi kan cara mengukur hati yang sehat. Hati yang beriman, hati yang salim. Sebab yang akan selamat pada hari akhir nanti adalah hati yang salim, hati yang sejahtera. Cara mengukurnya, kalau dihadapkan kepada perintah Allah dan Rasul,
maka dia kalahkan segala keinginannya. Perintah Allah dan Rasul itu yang dia dahulukan. Sebaliknya hati yang berpenyakit itu cara menimbangnya sangat mudah sekali. Apabila hati ini condong kepada perbuatan-perbuatan yang haram, melihat sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram walaupun sedikit, meminum sesuatu yang bercampur dengan yang haram, bekerja ataupun berusaha dengan sesuatu yang mengandung nilai-nilai yang haram, hatinya suka, hatinya condong. Maka orang seperti ini berarti hatinya berpenyakit, sakit dong. Makanya dalam sebuah nasihatnya Imam Ghazali rahimahullahu taala, walaupun pada hakikatnya saya tidak terlalu condong sebenarnya dengan kepada pemahaman beliau, lebih condong kepada yang lain. Tapi kan tidak semua yang beliau sampaikan itu, walaupun tidak disukai oleh beberapa kalangan Imam Ghazali ini, tapi kan tidak semua yang beliau sampaikan itu mestinya ditolak, tidak. Ada hal-hal positif yang kadangkala bisa kita jadikan sebagai tolak ukur di dalam beragama dari pemikiran-pemikiran beliau. Salah satu yang yang senang kita ketika membicarakan tentang Imam Ghazali ini adalah konsep beliau dalam tazkiyatun nufus. Bagaimana caranya mensucikan jiwa, membersihkan hati. Salah satu kalimat yang berkesan dari Imam Ghazali itu adalah hati ini laksana cermin kaca. Hati ini laksana cermin kaca. Bersih, jernih, polos. Artinya apa? Jujur. Jadi kalau hati yang baik itu laksana cermin. Nah, cobalah Bapak dan Ibu pergi bercermin. Cermin kan tahu, cermin. Perempuan paling tahu tuh cermin. Ini ibu-ibu, dompetnya saja ada cerminnya. Bagaimana cermin itu? Polos, jujur. Apa saja yang tampil di hadapan cermin itu, pasti itu yang akan ia nampakkan. Kita misalnya berdiri di hadapan cermin itu dengan menggunakan pakaian berwarna merah yang akan keluar merah. Kita datang bercermin dengan menggunakan pakaian berwarna putih yang akan nampak ya putih. Itulah cermin. Tidak pernah ada cermin ketika kita datang ke hadapan cermin berbaju merah lantas keluar hijau. Kabur. Walaupun ada istilah anak-anak cermin ajaib nih. Dalam film-film yang disukai oleh anak-anak. Itu ada istilah cermin ajaib. Tapi itu kan tidak dijumpai di dunia nyata. Bahwa kenyataan cermin itu selalu menampilkan apa yang ada di hadapannya. Itulah kenyataannya cermin. Jernih dia. Lama kelamaan cermin itu tertutup oleh debu. Makin lama kejernihannya makin kusam, buram, bahkan sama sekali tidak nampak lagi. Nah, ini oleh Imam Ghazali diibaratkan adalah dosa. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia membuat
hati yang jernihnya seperti cermin itu menjadi kotor, menjadi kusam, menjadi tidak berwarna lagi. Bahkan tidak nampak sama sekali apa yang ada di hadapannya, yang berdiri di hadapannya. Jadi gambarannya dosa itu seperti debu yang nempel di cermin kaca. Maka bagaimana caranya supaya kaca yang berdebu itu bisa bersih kembali? Mesti dilakukan usaha, dibersihkan. Nah, pembersihan kotoran ataupun debu yang nempel di kaca itulah yang disebut dengan proses taubat. Dengan banyaknya beristighfarlah manusia. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man taba kaman la dzanba lahu." Siapa yang bertaubat maka seolah-olah tidak lagi ada dosa baginya. Jadi kotoran yang nempel tadi dihilangkan, dihapus, maka jadilah cermin itu bersih kembali. Tapi yang namanya cermin itu sensitif terhadap benda keras. Kalaulah dia bersentuhan dengan benda keras, yang akan terjadi cermin itu kalau tidak pecah, berserakan, hancur, sekurang-kurangnya retak. Begitulah hati manusia. Begitulah kondisi hati kita. Jadi kalau cermin sudah pecah, berdiri di hadapan cermin yang pecah itu, yo ndak lomak deh Bapak Ibu. Ndak ada sonangnya, bercermin di kaca pecah. Itu entah di mai dua ngawa, entah di makoni ngawa, entah di mamuncu ngawa, nabe. Cobalah bercermin di kaca yang pecah, di cermin yang pecah. Jadi manusia kalau sudah banyak kotoran hatinya, tidak hanya sekedar ditempel oleh debu, bahkan sudah sampai pecah. Yang bisa memecahkan hati itu apa tuh? Kalau ibarat cermin, pecah hati kita karenanya. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah bid'ah. Kalau sudah sering melakukan ini sama dengan orang memecahkan kaca. Jadi orang kalau sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik, orang kalau sudah terlalu suka dengan sesuatu yang mengada-ada di dalam agama, itu sama dengan memecahkan kaca. Sulit untuk ditemui kebenarannya. Payah mencari nombor tua di orang nan serupa itu. Seperti kita bercermin di kaca yang pecah. Itulah hatinya. Kalau sekedar kotor saja masih bisa dibersihkan. Istighfar, astagfirullah. Ketika wudu selesai. Rasulullah katakan siapa yang wudu, maka setelah berwudu seiring dengan jatuhnya air wudu itu rontok dosa. Kemudian orang yang melangkah dari masjid ke rumahnya hapus dosa. Kemudian pulang lagi nanti ke rumah hapus dosa. Solat antara satu solat dengan solat berikutnya bisa menghapuskan dosa. Nih dari solat maghrib ke solat isya, andaikan kita punya dosa terhapus dengan solat isya. Dari solat isya hingga solat subuh, apapun dosa yang kita lakukan dihapuskan oleh solat subuh. Itu kalau sekedar ibarat kaca ditempel abu. Jadi debu yang nempel di kaca itu tidak ubahnya seperti orang yang ketika ingin membersihkan hatinya, beristighfar, dia seperti membersihkan kaca yang tertempel debu itulah. Idza adnaba dzamban nuktatun sauda fi qalbi. Apabila manusia itu melakukan satu dosa, maka berbintik hitamlah hatinya. Semakin banyak dosanya, semakin berbintik hatinya, semakin kotor hatinya. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika dia taubat, ketika dia beristighfar, naza'ah. Dihapuskan, dihilangkan, dibersihkan lagi kotoran itu. Jadi hati yang sakit itu supaya dia sehat kembali, bagaimana caranya? Banyak membaca Al-Quran, banyak mendengarkan kajian agama seperti ini, banyak beristighfar, banyak melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, senantiasa memperbaharui wudu, kemudian berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, itu dalam rangka membersihkan hati yang sakit. Jadi mengobati hati yang sakit itu ya dengan upaya syariat yang diajarkan oleh agama, itulah yang disebutkan tadi. Baca Quran, zikir. Zikirnya itu boleh zikir sholawat, boleh zikir nafi isbat, atau boleh zikirnya bertasbih, bertakbir, banyak macamannya. Supaya hati yang sakit itu kembali menjadi sehat. Sebab kalau dibiarkan hati itu berpenyakit terus, semakin lama sakitnya semakin parah, maka yang akan terjadi adalah mayit. Hati itu menjadi mati. Jadi ketika hati manusia sudah menjadi mati, sudah tak berfungsi lagi terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk nasihat lagi. Apapun yang disarankan kepadanya sudah tak bisa lagi diterimanya. Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu. Salah satu yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya nikmat yang mesti kita syukuri adalah ketika hati kita masih bisa diarahkan ataupun digerakkan untuk menuju kebaikan dengan melaksanakan sholat berjamaah, menghadiri kajian-kajian agama. Sebab apa? Sebab itulah bekal kita untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab kita di dunia ini hanya sementara. Itulah makna kalimat Nabi tadi kepada Ibnu Umar. Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti perantau. Jadilah kamu di dunia ini merantau. Jadilah kamu di dunia ini pendatang. Jadi jangan selalu keluar-keluar pribumi. Kita ini bukan pribumi. Kita ini pendatang ke dunia ini. Negeri asal kita mana? Surga. Negeri asal kita surga. Kalau tak tahu jalan pulang, tersesat, maka tempatnya adalah neraka. So jalan ke akhirat itu cuma dua saja. Dua saja jalan ke akhirat itu. Kalau tidak ke kampung halaman surga, yang pasti tersesat ke neraka. Dua itu saja. Orang yang tahu jalan pulang, orang yang membekali diri untuk pulang, dipastikan surga tempat kembalinya. Itulah negeri asalnya. Itulah tempat kembali sebaik-baik tempat kembali. Tapi kalau tak tahu jalan pulang atau tidak membekali diri untuk pulang, dia menganggap bahwa dunia ini adalah selama-lamanya. Sehingga dia asik dengan kehidupan dunia. Lupa membekali diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika di tengah keasikannya itu, datang maut menjemputnya. Maka tidak ada lagi masa untuk memperbaiki diri kecuali penyesalan berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Penyesalan yang tidak berujung. Sebab menyesal di akhirat itu sudah tidak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu, penyesalan terhadap akhirat itu adalah penyesalan yang dilakukan saat sekarang ini. Kelalaian kita selama ini. Sudah berapa lama kita terlena dengan kehidupan dunia kita. Lalai dari peringatan-peringatan Allah. Sudah berapa lama kita taat menjalaninya. Seimbangkan dengan kedurhakaan kita selama ini. Dan masih ada saatnya memperbaiki diri.
Inilah salah satu upaya memperbaiki diri itu. Hamba Allah yang berbahagia Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'jazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Ini kata Nabi, selemah-lemah manusia, sebodoh-bodoh manusia, atau semalas-malas manusia adalah orang yang malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekikir-kikir manusia orang yang kikir terhadap salam. Nah, artinya apa nih? Tadi kita kan di dunia ini hanyalah sebatas perantau ataupun pendatang atau sekedar numpang lewat. Negeri asal kita yang sesungguhnya adalah akhirat, dan di sana ada satu tempat namanya surga. Dan tugas kita adalah bagaimana membekali diri sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali ke surga itu dengan selamat. Selain melakukan amal-amal soleh seperti sholat berjamaah, atau baca Quran, atau puasa, atau yang lain-lain lah. Termasuk salah satunya yang orang anggap tidak ada nilai ibadahnya sama sekali adalah doa. Padahal dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan doa itu adalah ibadah. Tapi kita nampaknya urusan doa ini terlalu sepele sekali. Contoh, sering kita saksikan antara azan dan iqamah itu kan kata Nabi doa tidak ditolak. Masih saja banyak yang cerita. Masih saja banyak yang beraktivitas. Masih banyak saja yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah yang paling utama ketika itu. Ibadah yang paling utama ketika itu salah satunya kan doa. Dan ingatlah bahwa doa itu termasuk ibadah kepada Allah. Kita duduk, kita doa, kita sedang beribadah. Jadi bolehkah doa itu sepanjang-panjangnya? Boleh. Namanya juga ibadah. Ibadah kan makin banyak makin baik. Ibadah. Doa itu ibadah. Antara azan dan qomat, coba perhatikan. Bedanya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mengerti hakikat doa dengan orang yang tidak mengerti. Padahal salah satu doa yang mustajabah itu waktunya antara azan dan iqamah. Masih saja orang disibukkan dengan urusan dunianya antara azan dan iqamah itu. Kadang-kala dia masuk masjid, waktu azan, waktu iqamah barangkali sudah mepet ya, sudah mendekati iqamah itu maksudnya. Waktu itu sudah mendekati iqamah. Dia santai saja. Dia tidak menyibukkan diri mengganti ketidaksolatan itu dengan doa. Walaupun waktu cuma setengah menit saja. Bisa jadi waktu setengah menit itu adalah doa yang barangkali mustajabah bagi kita. Apa sulitnya berdoa coba? Tapi kata Nabi, jadilah selemah-lemah manusia, sebodoh-bodoh manusia, sejahil-jahil manusia adalah orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah. Termasuk di waktu-waktu mustajabah. Jadi doa itu di waktu mustajabah itu dipentingkan. Kalau ada orang ngajak cerita jangan mau dulu. Diam saja dulu. Lanjutkan doa kita. Ini doa yang tidak tertolak antara azan dan iqamah itu. Jadi kalau kita sudah sholat 2 rakaat misalnya. Tahiyatul masjid sudah selesai, masih ada qabliyah. Setelah qabliyah masih ada waktu, gunakan untuk berdoa. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi banyak orang tidak melakukan itu. Bahkan dia lebih baik dia nunggu di luar sambil berdiri. Togaknya di luar masoji itu. Togak-togak pinggangnya di situ. Menunggu orang iqamat. Wal-iyazubillah. Ini pantaslah Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Selemah-lemah manusia. Sejahil-jahil manusia. Serugi-ruginya manusia adalah orang yang malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita masuk ke dalam masjid, iqamah itu tinggal 10 detik lagi. Tetap manfaatkan itu untuk berdoa. Apalagi 10 menit lagi. Dan barangkali waktu iqamah kita 10 menit ya. Rata-rata 10 menit. 15 menit. Hah? Isya 10. Az-zuhur asar 15. Dari azannya. Dari azan. Kalau subuh 15 menit. Sebenarnya masih kurang tuh kalau subuh itu 15 menit. Masih kurang Pak. Termasuk salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi itu adalah melamakan iqamah di waktu subuh. Melamakan. Saya sudah sarankan di masjid-masjid tempat saya mengaji itu, kalau bisa subuh itu 20 menit lah. 20 menit. Sebab kita tidak tahu urusan orang apa. Pada malam hari orang punya keluarga, orang punya istri, orang punya suami. Begitu azan subuh dia baru bangun, mandi dulu, tidak sempat lagi. Salat 2 rakaat. Yang pahalanya lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, dan yang kedua, di sana antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang paling istimewa untuk berdoa, itu masalah. Jadi manfaatkan itu. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekikir-kikir manusia adalah orang yang kikir terhadap salam. Nah ini barangkali berlaku bagi banyak orang ya, ketika berjumpa dan berpisah itu enggan bersalam. Jadi hendaknya ketika jolong basuh itu ndak ompek negeri baca. Tapi assalamualaikum. Kadang-kadang kan sebagian orang kan serupa itu ya. Mungkin perasaannya karena akrabnya ya, karena terlalu dekatnya. Begitu masuk baru godang lari siko puluhan kiranya. Apa salahnya dia salami? Kenapa mesti kalimat semacam itu yang keluar? Jadi sekikir-kikir manusia kata Allah adalah orang yang kikir terhadap salam. Kenapa dengan salam? Ada apa dengan salam? Sehingga Nabi mengatakan orang yang mau berpisah, orang yang mau berjumpa itu semestinya bersalam. Kalau tidak dia disebut sebagai orang kikir. Kenapa? Karena salam itu adalah ucapan doanya ahli surga. Ketika kita ucapkan salam, otomatis kita akan mendapatkan jawabannya. Artinya doa dan keselamatan. Jadi makanya dikatakan kikir orang yang tak mau bersalam itu karena dia tidak memikirkan tentang keselamatan dirinya. Jadi kalau orang yang memikirkan tentang keselamatan dirinya dunia dan akhirat, Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu doa siapa yang paling makbul di antara kita ini. Makanya bersalamlah kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan boleh jadi orang yang kita salami itu ketika dia menjawab salam kita, kan artinya salam itu semoga kamu selamat kan. Mungkin doanya makbul. Orang yang diketahui doanya makbul kan salah satunya adalah Mus'ab bin bukan Mus'ab bin Umair. Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Umar ibn Khattab, kalau kau jumpai dia, maka mintalah doa kepadanya. Karena doanya makbul. Uwais Al-Qarni itu. Bayangkan ketika dia minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah makbulkan. Tapi akhirnya dia yang batalkan, ya Allah tidak jadi itu. Bisa tuh Uwais Al-Qarni seperti itu. Kan supaya dihilangkan penyakit yang ada di tubuhnya, hilang seluruhnya.
Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau seluruh penyakit itu hilang, maka ditinggalkan seketik saja. Kata Uwais Al-Qarni, jangan seluruhnya ya Allah, tinggalkan sedikit. Itu kan tanda makbulnya, masa doanya saja bisa milih. Jadi manfaatkanlah waktu bertemu dengan seseorang itu untuk mengharapkan doanya. Saya lupa nama sahabat, tapi ketika Rasulullah datang kepada beliau, 3 kali Rasulullah ucapkan salam, beliau tak menjawab. Beliau tidak memperdengarkan jawabannya, bukan tidak menjawab. Beliau tidak memperdengarkan jawabannya. Assalamualaikum. Sekali. Dijawabnya dari dalam, tapi babi siapnya menjawabnya. Otomatis Rasulullah ulangi lagi, kan etika bertamu kan seperti itu. Ketika kita datang ke rumah seseorang, ucapkan salam. Ketuk pintu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Dia jawab, tapi dia tidak kuatkan suaranya. Sehingga Rasulullah menyangka orangnya belum menjawab. Beliau ucapkan lagi. Assalamualaikum. Beliau jawab, tapi beliau tidak kuatkan. Rasulullah menyangka orang tak ada di rumah. Kemudian Rasulullah berlalu, hendak pergi. Barunya keluar. Ya Rasulullah, ada orang. Aduh tuh kata Rasulullah. Kenapa tidak dijawab salam saya? Dijawab ya Rasulullah. Tapi saya ingin engkau berkali-kali mendoakan saya. Karena dia tahu doa Rasulullah itu makbul. Semakin banyak engkau menjawab, semakin banyak engkau mengucapkan salam, berarti engkau sedang mendoakan saya. Itu yang saya tunggu-tunggu ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, termasuk orang yang kikir kalau ada orang yang enggan bersalam. Baik ketika berjumpa ataupun ketika berpisah. Nah, Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Tandanya hati kita itu hati yang sehat. Hati yang selamat, sebab itu yang diinginkan itu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diinginkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang dapat menyelamatkan kita pada hari akhir nanti bukan harta kita. Orang yang akan selamat itu nanti bukan karena banyaknya keturunannya, tapi orang yang selamat itu adalah orang yang pandai menjaga hatinya. Sehingga dia pulang kepada Allah dalam kondisi qalbun salim. Hati yang sejahtera. Hati yang diisi dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah pada kajian yang akan datang kita kembali lagi kepada surah Al-Fatihah. Sebab dulu masih tergantung ya, surah Al-Fatihahnya belum selesai. Jadi kita nanti insya Allah akan kembali lagi ke surah Al-Fatihah pada kajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.